Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang analisis laporan keuangan internasional. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami yang terdiri dari saya pertama yaitu Adelayu, saya Maya Azhara, saya Yuna Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan internasional. Di slide pertama itu ada pengenalan analisis laporan keuangan internasional, di mana investor, analisis riset ekuitas, manajer keuangan, banker, dan para pengguna laporan keuangan lainnya memiliki kebutuhan yang semakin besar untuk membaca dan menganalisis laporan keuangan asing. Karena bisnis menjadi semakin global, laporan keuangan menjadi jauh lebih penting daripada masa sebelumnya. Karena itu bisa menjadi dasar untuk analisis persaingan, keputusan kredit, negosiasi usaha, dan kontrol perusahaan. Yang kedua, ada peluang dan tantangan dalam analisis lintas batas. Analisis keuangan lintas batas mencakup wilayah yurisdiksi. Sejumlah negara memiliki perbedaan yang sangat besar dalam praktik akuntansi, kualitas pengungkapan, sistem hukum, dan undang-undang, sifat dan ruang lingkup resiko usaha, dan cara untuk menjalankan usaha. Analisis dan penilaian keuangan internasional ditandai dengan banyak kontradiksi. Terlepas dari kontradiksi yang masih terus berlanjut, hambatan untuk analisis dan penilaian keuangan internasional semakin menurun dan pandangan pada analisis secara umum masih positif. Lalu yang ketiga ada kerangka dasar analisis usaha. Palepu, Bernard, dan Haley membuat suatu kerangka dasar yang bermanfaat untuk analisis dan penilaian usaha dengan menggunakan data laporan keuangan. Kerangka dasar tersebut terdiri dari 4 tahap analisis. Yang pertama ada analisis strategi usaha, yang kedua ada analisis akuntansi, yang ketiga ada analisis keuangan, dan yang keempat ada analisis prospektif. Selanjutnya yang keempat itu analisis strategi usaha internasional. Analisis ini memberikan pemahaman kualitatif atas perusahaan dan para pesaingnya terkait dengan lingkungan ekonominya. Hal ini memastikan bahwa analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan perspektif holistik. Yang pertama itu ada ketersediaan informasi. Analisis strategi usaha sulit dilakukan khususnya di beberapa negara karena kurang andalnya informasi mengenai perkembangan makroekonomi. Pemerintah di negara maju kadang-kadang dianggap telah menerbitkan statistik ekonomi yang keliru atau menyesatkan. Lalu yang kedua ada rekomendasi untuk melakukan analisis. Keterbatasan data membuat upaya untuk melakukan analisis strategi usaha dengan menggunakan metode riset tradisional menjadi sukar dilakukan. Seringkali perlu dilakukan perjalanan untuk mempelajari iklim bisnis setempat dan bagaimana industri perusahaan sesungguhnya beroperasi, khususnya di negara-negara pasar berkembang. Selanjutnya, slide berikut akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Maya Azhara. Selanjutnya yang kelima ada analisis akuntansi. Tujuan analisis akuntansi adalah untuk menganalisis sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Para analisis perlu untuk mengevaluasi kebijakan dan estimasi akuntansi serta menganalisis sifat dan ruang lingkup fleksibilitas akuntansi suatu perusahaan. Selanjutnya yang keenam ada analisis keuangan internasional. Tujuan analisis keuangan adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu, dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Analisis rasio dan analisis arus kas merupakan alat yang penting dalam melakukan analisis keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Teknik-teknik analisis keuangan internasional yang telah dipakai adalah analisa tren, membandingkan item-item data secara periodik selama 2 tahun atau lebih seperti tren laba, debt rating, perubahan revenue, pertumbuhan geometrik, dan sebagainya. Analisa rasio membandingkan item satu dengan item yang lain, laporan keuangan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang sama tentang profitabilitas perusahaan, leverage, likuiditas, dan efisiensi. Analisa rasio keuangan adalah perbandingan antara dua atau kelompok data laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Data tersebut bisa antar data dari neraca dan data laporan laba rugi.
Selanjutnya, mekanisme untuk mengatasinya. Beberapa pendekatan bisa digunakan. Beberapa analisis menyajikan ulang ukuran akuntansi asing menurut sekelompok prinsip yang diakui secara internasional atau sesuai dengan dasar yang lain yang lebih umum. Beberapa lain mengembangkan pemahaman yang lengkap atas praktik akuntansi di sekelompok negara tertentu dan membatasi analisis mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang berlokasi di negara-negara tersebut. Brown, Soibel, dan Stickney menggambarkan penggunaan algoritma penyajian ulang untuk meningkatkan perbandingan kinerja keuangan lintas negara. Mereka menyajikan ulang kinerja operasi perusahaan-perusahaan AS dan Jepang menurut dasar pelaporan yang sama. Yang ketujuh, ada analisis prospektif internasional. Analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Ketika melakukan peramalan, para analis membuat ramalan mengenai prospek perusahaan secara eksplisit berdasarkan strategi usaha, catatan akuntansi, dan analisis keuangan. Ketika melakukan penilaian, analisis mengubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan. Penilaian digunakan secara implisit maupun eksplisit dalam banyak keputusan usaha. 8. Mekanisme untuk mengatasi perbedaan prinsip akuntansi antar negara. Yang pertama, ada beberapa analisis menyajikan ulang ukuran akuntansi asing menurut sekelompok prinsip yang diakui secara internasional atau sesuai dengan dasar lain yang lebih umum. Lalu selanjutnya ada beberapa yang lain mengembangkan pemahaman yang lengkap atas praktik akuntansi di sekelompok negara tertentu dan membatasi analisis mereka terhadap perusahaan-perusahaan yang berlokasi di negara-negara tersebut. 9. Ada kesulitan dan kelemahan dalam analisis laporan keuangan internasional. A. Akses informasi. Yang B. Ketepatan waktu informasi. Yang C. Hambatan bahasa dan terminologi. Yang D. Masalah mata uang asing. Yang E. Perbedaan dalam jenis dan format laporan keuangan. 10. Peluang dan tantangan dalam analisis lintas batas. Analisis keuangan lintas batas mencakup berbagai wilayah yurisdiksi. Sejumlah negara memiliki perbedaan yang sangat besar dalam praktik akuntansi, kualitas pengungkapan, sistem hukum dan undang-undang, sifat dan ruang lingkup resiko usaha, dan cara untuk menjalankan usaha. Terlepas dari kontradiksi yang masih terus berlanjut, hambatan untuk analisis dan penilaian keuangan internasional semakin menurun dan pandangan pada analisis secara umum masih positif. Yang ke-11, isu lebih lanjut. A. Akses informasi. B. Ketepatan waktu informasi. C. Hambatan bahasa dan terminologi. D. Masalah mata uang asing. Dan E. Perbedaan dalam jenis dan format laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.